Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Liridhaila wa li syafaati rasulillah wa li kulli niyatina as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi kembali. Ngaji bersama, silaturahmi dalam forum, dalam majelis yang sangat mulia. Majelis tholabul ilmi atau majelis mencari ilmu. Majelis di mana malaikat turun bersama kita mendoakan orang-orang yang ngaji. Majelis di mana kita insyaallah dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji tadabbur Al-Quran. Kita sudah sampai di surat Al-Maidah. Yang lalu kita membaca surat Al-Maidah ayat 115. Hari ini kita membaca surat Al-Maidah ayat 116. Yang bisa membuka mushaf, mari kita buka mushaf atau aplikasi. Baca, kita pelajari kalimat demi kalimat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Wa idh qala Allah, dan ingatlah. Ini yang disuruh mengingat pertama tentu adalah mukhatab atau orang yang dituju oleh Allah berbicara ketika Allah berfirman. Tentu yang menerima Al-Quran yang pertama adalah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian tentu kemudian berlaku umum kepada seluruh umat, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, kepada seluruh umat manusia. Kita diperintahkan untuk mengingat. Mengingat apa? Mengingat ya Isa ibn Maryam ketika wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, ketika Allah berfirman. Idh, ketika, tapi juga perintah untuk mengingat. Ketika Allah berfirman, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam. Nabi Isa maksudnya. A'anta qulta linnasi. A'anta, apakah engkau? Anta artinya engkau. Satu huruf di depan itu punya makna. Bayangin dalam bahasa Arab, satu huruf saja punya makna. Itu yang membuat kita pada saat membaca harus sangat hati-hati. Jangankan satu huruf, panjang pendek saja punya makna. Ya, tasjid tanpa tasjid punya makna.
Hurufnya sama ini, ya. Bacanya beda, panjang pendeknya, artinya bisa beda. Dulu yang sering jadi contoh di madrasah itu misalnya ara qadami, ara qadami. Nah, hurufnya sama persis. Alif, ra, qaf. Araqa. Ada yang dibaca ara qadami. Ya. Ada yang dibaca ara qadami. Ya, panjang sama pendek. Cuma panjang sama pendek saja artinya beda. Ara, aku melihat. Qadami, kakiku. Ara qadami. Ara qadami, tidak panjang. Itu jadi satu kalimat atau satu kata kalau bahasa Indonesia. Aroko, mengalir. Dami, darahku. Nah, beda banget kan? Aroko dami, aku melihat kakiku. Aroko dami, mengalir darah. Ada darah yang mengalir di situ. Cuma beda tarik sedikit. Aro sama aroko. Nah, apalagi satu huruf. Seperti a'anta. A di sini itu maknanya sama dengan hal. Yang berarti apakah. Yaitu kata tanya. Istifham. A'anta, apakah engkau? Kulta, engkau berkata linnasi kepada manusia. Ini Allah bertanya kepada Nabi Isa. Bertanya untuk apa? Kulta linnasi tahiduni wa umma wa ummiya ilaihani ilahaini wa ummiya ilahaini. Apakah engkau berkata kepada manusia, apakah engkau mengajak kepada manusia untuk menjadikanku wa ummiya dan ibuku. Ibundanya Nabi Isa maksudnya adalah Maryam. Ilahaini, untuk menjadikan aku dan ibuku ilahaini Tuhan. Dua Tuhan. Menjadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan. Min dunillahi, selain Allah. Nah, jadi Allah mengingatkan di ayat ini ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa. Para mufasir menjelaskan bahwa conversation atau percakapan ini terjadi ketika Nabi Isa meninggal dunia dan kemudian sebagaimana layaknya semua manusia, kemudian Nabi Isa juga harus mempertanggungjawabkan atau apa namanya melihat semua yang telah dilakukan selama di dunia. Termasuk kemudian ada pertanyaan ini. Tentu ada background-nya. Background-nya pada masa itu sudah ada benih-benih. Sudah ada bibit-bibit. Kemarin kita sudah membahas betapa luar biasanya Nabi Isa. Ya, termasuk yang terakhir beberapa ayat yang kita tadabburi bersama adalah permohonan dari para hawariyun, para pengikut setianya Nabi Isa, agar mendapatkan hidangan yang turun dari langit. Ya, yang turun dari langit betul-betul sudah jadi hidangan. Tinggal makan. Kalau zaman sekarang mungkin ya nasi padang itu yang dihidang satu meja full gitu ya. Tentu ini jauh lebih dahsyat yang diharapkan dan kemudian yang datang beneran di situ akan bisa turun betul. Tapi ternyata setelah
turun hidangan itu masih ada saja yang mangkir, yang mokel, yang tidak mau beriman. Itu baru sebagian kecil dari mukjizat Nabi Isa. Kita udah pernah membahasnya ya, bahkan sampai yang paling ekstrim itu bisa membangkitkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Ya, sakit-sakit yang berat yang waktu itu tidak ada obatnya seperti kusta, jadi disembuhkan dengan usapan. Ya. Maka karena saking luar biasanya Nabi Isa dengan sentuhan mukjizat Allah, ya, dengan kuasa Allah tentu saja, sudah mulai ada bibit-bibit orang selain percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bukan hanya menganggap atau percaya Nabi Isa sebagai nabi dan rasul, malah sampai menyembah, menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Dan juga ibunya, Bunda Maryam. Nah, ini juga kemudian menjadi relevan karena sampai hari ini, ya, doktrin tentang tiga Tuhan ini menjadi satu paket dari keimanan teman-teman Nasrani. Yang kemudian dipertanyakan oleh Allah di ayat ini. Yang ditanya langsung Nabi Isa. Apakah pernah kamu meminta, kamu mengajarkan kepada umatmu bahwa kamu meminta mereka menganggap kamu dan ibumu sebagai Tuhan selain Allah, Duna. Ya, Dunillah, min dunillah, selain Allah. Ini menjadi penting karena sekali lagi dalam tauhid sesuai dengan maknanya tauhid berasal dari kata ahad atau artinya satu. Tidak boleh ada Tuhan lain ya selain Allah Subhanahu wa taala. Karena meskipun Allahnya masih dipercayai, Allah masih disembah, tetapi selama ada Tuhan yang lain itu namanya juga tetap musyrik. Karena syirkun itu berasal dari kata teman. Ada temannya Allah, ada orang lain. Ada bukan orang, ada zat lain yang menjadi Tuhan. Maka kemudian di syahadat kita jelas menegaskan la ilaha. Pertama kali adalah membebaskan diri kita dari semua Tuhan-Tuhan dalam tanda kutip yang membelenggu keyakinan seseorang ya yang mungkin tanpa disadari mendrive hidupnya menjadi sumber apa way of life ya itu semua dihilangkan yaitu baik apa kepercayaan terhadap benda-benda ada pohon ada batu kepercayaan kepada planet-planet dan makhluk dan apa namanya benda-benda luar angkasa bintang ini bintang itu ya. Kepercayaan kepada eh, misalnya apa ada tuh yang menuhankan urusan-urusan duniawi misalnya. Nah, itu harus dilepas semua. Kemudian baru kita bersyahadat illallahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinegasikan dulu, dihilangkan dulu. Tidak boleh ada keyakinan, kepercayaan sedikit pun itu. Kemudian illallah, kecuali semata-mata Allah. La ilaha illallah. Nah, maka kemudian ini dalam kasus adanya bibit-bibit keyakinan kepada Nabi Isa dan ibundanya sebagai Tuhan ditanya diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, ditanya ini bukan sekedar tanya, ya tapi pertanyaan benar itu umatmu
ada yang menyembah atau menganggap kamu dan Maryam sebagai Tuhan selain aku? Ya, ditanya langsung sama Rasulnya. Ya. Apa kata Nabi Isa menjawab pertanyaan tersebut? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Qala kemudian Nabi Isa bersabda, subhanaka maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula, engkau adalah zat yang maha suci. Engkau adalah zat yang maha sempurna. Bagaimana aku bisa ma yakunu li? Bagaimana aku mungkin? Bagaimana aku patut mengatakan an akulah ma laisa li bihaq, untuk mengatakan sesuatu yang tidak aku ketahui, yang tidak menjadi hakku, yang di luar kemampuanku dan pengetahuanku. Nggak ada kewenangan, nggak ada pengetahuan, nggak ada hakku sama sekali untuk mengatakan itu. Berarti Nabi Isa dengan tegas menjawab, tidak. Ya. Nabi Isa sekaligus juga mempertanggungjawabkan ya tugasnya bahwa selama aku hidup tidak pernah sekalipun aku mengajak, apalagi mengajak ngasih tahu, ya spill info, nggak pernah soal itu. Yang diajarkan Nabi Isa ya sama dengan yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita tentang tauhid. Ya, in kunta qultuhu faqad alimtah. In kuntu in kuntu qul in kuntu qultuhu faqad alimtah. Jika saja aku mengatakannya, tentu engkau mengetahui. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau adalah zat yang maha mengetahui apa yang terjadi pada diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Dan sesungguhnya aku bukanlah orang yang mengetahui apa yang terjadi pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha alam. Bukan sekedar alim, tapi alam. Zat yang super maha tahu. Al-ghuyub kepada zat-zat yang ghaib. Nah, Nabi Isa sudah melepaskan tanggung jawab. Nabi Isa sudah bersaksi kepada Allah bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajak, tidak pernah mengatakan, tidak pernah meminta mereka untuk menganggap Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Ya. Ini jadi pembahasan yang penting karena tauhid adalah dasar keimanan seseorang. Buat kita pelajarannya adalah, wahai umat Nabi Muhammad, kenapa kita mempelajari kisah-kisah umat-umat terdahulu? Agar kita bisa mengambil yang baik dan waspada tipu daya syaitan untuk melakukan atau meniru kesalahan-kesalahan mereka. Di antara kesalahan yang paling fatal adalah meminta ditunjukkan mukjizat-mukjizat Nabi, tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi setelah mukjizat itu ditunjukkan, lari dari kebenaran. Ya, mokel, ya, lari dari kenyataan. Nah, boleh jadi pelari, tapi jangan jadi pelari dari kenyataan. Yang kedua yang dibahas di ayat ini adalah waspada, belajar dari orang-orang terdahulu, bahkan orang-orang yang tadinya sumpah setia kepada nabinya, ya, menjadi murid nabinya. Ketika Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia, banyak
hal-hal yang tidak diajarkan oleh beliau dipraktekkan, termasuk yang paling pokok adalah soal tauhid atau mengesahkan Allah. Nah, buat kita ini jadi pelajaran. Jadi ini kenapa banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Sekali lagi agar kita bisa bertadabbur, agar kita bisa mengambil pelajaran, hai manusia, hai umat Muhammad, barangkali kamu tidak akan terjebak kepada keyakinan kepada Tuhan yang sebagaimana terjadi pada umat terdahulu. Tetapi ingatlah bahwa syaitan pasti akan berusaha ya menggoda manusia dari hal yang paling basic soal keimanan, yaitu soal tauhid. Barangkali kepercayaannya bukan kepada Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau ibunya Nabi Muhammad sebagai Tuhan, tapi banyak sekali berdasarkan fakta sejarah hal-hal, benda-benda, zat yang dijadikan oleh manusia sebagai Tuhan selain Allah. Dalam Al-Quran disebutkan misalnya tadi benda-benda langit, ya benda-benda yang dianggap sangat luar biasa, ya meskipun itu benda mati seperti batu, ya. Atau barangkali menyembah hawa nafsu, menyembah hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, itu harus kita waspadai, belajar dari ayat ini, surat Al-Maidah ayat 116, agar kita semua selamat dari dosa-dosa kemusyrikan, baik kemusyrikan yang besar maupun kemusyrikan yang kecil. Maka ini jadi momentum untuk mengingatkan khususnya untuk diri saya sendiri, juga untuk kita semuanya. Hai, hati-hati umat Islam, jangan sampai nanti ada hal-hal yang mengotori keimanan kita, percaya, meyakini Tuhan atau menghadirkan Tuhan lain selain Allah. Naudzubillah subhanahu. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.